Ya, chat dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linabitannya laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil burril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafan har. Waj'al Qur'ana hujjatan lana ya Rabb. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam yang insya Allah penuh berkah. Kalau di sini rintik-rintik hujan, mungkin ada di sebagian dari tempat ibu tinggal, ya, ada yang hujan. Mudah-mudahan ini tanda turunnya keberkahan. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan memberikan manfaat untuk kita semua. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan pemimpin sejati, pemimpin sepanjang masa, dan juga insya Allah akan menjadi penyelamat dan pemberi syafaat untuk hamba-hamba yang setia mengikuti dan melaksanakan sunnah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas undangan yang diberikan, kesempatan yang diberikan untuk bisa bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian. Pada hari ini, insya Allah, kesempatan untuk bisa belajar bersama, yaitu sedikit berbagi ilmu tadabbur surat Al-Kahfi. Ini surat yang sangat penting untuk kita semua, walaupun setiap surat pasti penting, karena Al-Quran merupakan kitab, bukan sekedar kitab suci, tapi juga menjadi manhajul hayat bagi manusia secara umum, dan bagi kaum muslimin secara khusus, dan juga tentunya merupakan ilmu yang tidak akan habis ketika dibahas isi dan kandungannya. Kita lihat bahwa surat Al-Kahfi merupakan surat yang disebut dengan Makkiyah. Artinya turun sebelum hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Yang mana pada urutan, yaitu setelah Al-Ghasyiyah secara turun dan sebelum surat Asy-Syura. Meskipun mungkin kalau dari urutan mushafnya di urutan ke-18, tapi ini bagian yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa urutan ini adalah kehendak Allah, ya. Urutan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas Nabi, bukan atas perbuatan para sahabat, ya. Membuat urutan-urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi urutan walaupun menurut yang ditinjau dari urutan turunnya tidak sesuai. Ya, kalau pada urutan turunnya itu yang ke-68. Tapi urutan mushafnya ke-18. Bahkan surat Al-Kahfi ini merupakan surat yang pertengahan dari Al-Quran. Kalau ada ya kalimat yang paling tengah itu adalah kalimat wal yatalaqqaf. Mungkin dulu waktu masih kecil sering ya kita dapatkan huruf atau kalimat wal yatalaqqaf itu dengan warna merah. Dengan pernah juga sempat didengar ya bahwa ini merupakan tanda di saat Utsman dibunuh, ya,
sehingga berwarna merah, katanya darahnya Utsman. Padahal bukan itu maksudnya ya. Tapi dia merupakan batas atau juga merupakan tanda bahwa kalimat walayatalaf itu adalah tanda tengah-tengah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, tengah-tengahnya adalah surat Al-Kahfi, tengah-tengah kalimatnya adalah kalimat walayatalaf. Surat ini memiliki keutamaan ya, termasuk yang turun secara sekaligus. Ya. Kalau surat-surat lain ada surat yang turun ayat per ayat, walaupun nanti terkumpul satu surat. Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Kalau Al-Fatihah sekaligus juga, terus An-Nisa dan lain-lain. Nah, Al-Kahfi yang jumlahnya 110 ayat ini turunkan secara sekaligus yang ketika turunnya diiringi oleh 70.000 malaikat. Berarti ini surat yang sangat penting dan memiliki keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk kita semua sebagai pelanjut risalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keutamaan lain dari surat Al-Kahfi ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi kama nazalat kanat lahu nuron yaumal qiyamati min maqamihi ila Makkah. Wa man qara'a asyra ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yusallit alaihi." Jadi barang siapa, kata Nabi SAW, yang membaca surat Al-Kahfi seperti turunnya, maka baginya cahaya pada hari kiamat dari tempat kedudukannya di mana dia meninggal, ya, saat nanti dibangkitkan, maka akan bukan cahaya sekiranya dirinya selalu baca saat hidup, membaca surat Al-Kahfi sampai Mekah. Ya, kalau dari Indonesia berarti sampai Mekah berapa tuh jaraknya? Insya Allah akan memberikan cahaya untuk dirinya. Dan barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, kemudian keluar Dajjal, bukan keluarganya, keluar Dajjal, maka dirinya tidak dikuasai, tidak akan bisa dikuasai oleh Dajjal. Terlindung dirinya dari segala fitnah-fitnah yang kelak nanti akan kita dapatkan. Kenapa kok Dajjal? Ya, kenapa kok surat Al-Kahfi ini melindungi dari Dajjal? Dan yang lain juga dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW bersabda, ruya atau roa Muslim Abu Dawud an Abi Darda an Nabi SAW, man hafidha asra ayatin min awwali suratil Kahfi wa fi riwayatin li Muslim min akhiri al-Kahfi usima min fitnatid Dajjal. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hafal 10 ayat saja, nggak usah banyak-banyak, ya, nggak usah seluruhnya. Baik yang pertama, ya, surat Al-Kahfi ayat 10 ayat yang pertama dari Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja sampai 10 ayat setelahnya, atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka kata Nabi SAW, dari itulah dia akan mendapatkan perlindungan, ya, akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ya. Ini sungguh merupakan satu kerinduan tentunya untuk kita untuk selalu menjaga dan membaca surat Al-Kahfi yang, ya, disunahkan untuk dibaca di setiap malam Jumat atau di hari Jumat. Walaupun bisa saja dibaca setiap hari agar kita lebih banyak mendapatkan perlindungan. Bahkan dalam hadis lain, ya, menguatkan dari itu dan lebih sedikit lagi, ya. Jumlahnya cuma 3 ayat. Rawahu Tirmizi an Abi Darda bilafzi man qara'a salasa ayatin min awwalil kahfi musima min fitnatid Dajjal. Dan qala Tirmizi hadza hadisun hasanun sahih. Artinya hadis ini dapat diterima. Jadi bukan hanya hafal, ya, tapi baca. Man qara'a, tadi kan hafizah. Hafizah berarti menghafal 10 ayat.
baik yang pertama maupun yang terakhir. Kalau di sini kata Rasulullah SAW ya, dengan lafaz dari Abu Darda itu, man qara'a salasa ayat. Siapa yang baca 3 ayat saja dari awal surat Al-Kahfi, maka dirinya akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Subhanallah. Allah ingin kepada kaum muslimin, ya, kepada orang-orang yang cinta kepada Islam atau ingin terlindung dari berbagai kekhawatiran, ketakutan, dan kedahsyatan, ya, baik nanti di akhir hayat, di akhir kehidupan, kalau misalkan memang masih hidup, ya, agar terlindung, ya, kesempatan ini bisa dilakukan. Tidak perlu banyak-banyak, 3 ayat saja, atau menurut hadis yang terakhir bacakan ini. Nah, itu bagian daripada keutamaan. Selanjutnya juga di antara keutamaan yang masuk kepada pembahasan, ya, di mana surat ini diawali dengan kata alhamdu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab. Alkitab berarti Al-Qur'an, ya, karena nama lain dari Al-Qur'an ada 4. Ya. Ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada At-Tanzil, ada juga Ad-Dzikru. Ini nama-nama lain dari Al-Qur'an. Nah, salah satunya disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini dengan Alkitab. Di mana pada awal surat ini Allah menunjukkan pujian atas zatnya yang mulia. Ya. Paling tidak ada, ya, 2 sisi, ya. Pertama pembukaan dan penutup surat Allah sebutkan dengan pujian. Di mana Allah Maha terpuji pada setiap kondisi, baginya pujian di awal dan di akhir. Bahkan kita pun diajarkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan bagian yang menyenangkan atau membahagiakan, maka kata Nabi SAW, ya, agar selalu membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya jadi sempurnalah segala kebaikan. Tapi kalau menerima sesuatu yang tidak kita suka atau berat kita terima, atau mungkin, ya, seperti sekarang kita kondisi COVID-19, ya, ada mungkin, ya, hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, bagi Nabi SAW yang beliau, ya, selalu juga mengucapkan alhamdulillah, mengajar kepada kita juga untuk selalu bersyukur apapun kondisinya. Maka Nabi SAW mengatakan seperti oleh Aisyah, ya, bahwa Nabi SAW ketika, ya, mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, maka beliau membaca alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Nah, di sini, ya, kalau kita perhatikan juga, ya, di Al-Qur'an ini paling tidak ada 3 surat, ya. Ada 2 surat yang diawali dengan alhamdulillah. Pertama di surat Al-Kahfi ini, yang kedua di surat Fatir. Kalau mau ditambah juga dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dan hikmahnya dari 3 surat ini, diawali dengan alhamdulillah, itu menerangkan akan pujian Allah yang telah memberikan nikmat yang besar, baik secara materi maupun imateri, baik dalam bentuk zahir maupun batin. Di mana dalam surat Al-Fatihah disebutkan alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah juga yang mengurus segala tetek bengeknya untuk kaum, dan untuk hamba-hamba, untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara di surat Fatir itu juga menjelaskan tentang kebesaran Allah yang harus dipuji dan juga harus kita selalu mengatakan alhamdulillah, karena Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi yang luas, yang besar, dan juga telah mengurus
segala urusan-urusan manusia. Maka Allah katakan di situ, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ya ilil malaikati uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba. Lalu di ayat keduanya dikatakan ma yattaqillahu min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu. Jadi segala puji Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga telah menjadikan malaikat yang bersayap, dan selanjutnya Allah terangkan tidak ada sesuatu yang Allah telah bukakan rahmat untuk hamba makhluk-makhluknya ya, yang mampu menahannya. Nah, ini juga memberikan kesan kepada kita ya, bahwa kalau Allah sudah bukakan rezeki, kalau Allah sudah bukan rahmat kepada siapapun yang dikehendaki, nggak ada siapapun yang mampu menahannya. Nggak ada yang bisa mengambilnya. Sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh ya, seorang ulama ya, tabi'in ya, Sayyidu at-tabi'in Hasan al-Basri. Dia mengatakan, aku yakin bahwa rezeki Allah sudah ditetapkan kepada siapapun. Maka aku tidak khawatir kalau rezekiku diambil orang. Jadi katakan di situ bagian daripada pujian yang harus kita senantiasa ucapkan, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga telah menetapkan apapun yang ditetapkan, tidak ada yang bisa menahan, mengambil, atau juga merampasnya. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lahu wa may yumsik dan apapun yang Allah tahan, nggak ada yang bisa memberikan. Dan yang terakhir kita di surat Al-Kahfi ini juga kita membaca dengan alhamdu yang awalnya adalah demikian, yang menjelaskan akan nikmat terbesar pula, yaitu turunnya Alkitab, Al-Quran. Allah memuji dirinya yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Quran yang mulia kepada Rasulullah SAW, yang merupakan nikmat yang mulia. Nah, karena itu patut kita bangga ya terhadap diri kita yang diberi kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, sampai insya Allah kita dimudahkan untuk bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Inilah kemuliaan. Allah menganugerahkan penduduk bumi yang dengan Al-Quran mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sebagai kitab yang lurus dan tidak ada yang bengkok, ada yang menyimpang sedikit pun. Nggak ada yang mampu membengkokkan Al-Quran. Nggak ada yang mampu menyimpangkan Al-Quran. Sejak dahulu kala sampai sekarang, 14 abad sudah berlalu, Al-Quran tetap utuh. Seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi kita. Bahkan Al-Quran juga memberikan petunjuk jalan yang lurus, jelas dan gamblang. Tidak ada yang samar, tidak ada yang ragu. Ya, kalaupun yang ragu ada, itu hanyalah karena penyakit yang ada dalam diri manusia. Al-Quran tidak ada keraguan, la raiba fihi, seperti dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Dan juga Al-Quran ya Allah turunkan sebagai peringatan bagi orang yang ingkar dan kafir, dan akan menjadi kabar gembira bagi kita orang yang beriman. Karena ya, kita harus menjadi orang yang sangat berbahagia ya, dengan turunnya Al-Quran yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga kalau kita telusuri pada ayat-ayat yang lain, Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tapi Al-Quran merupakan nikmat Allah yang paling mulia setelah keimanan. Setelah iman kita, setelah Allah tanamkan keyakinan untuk kita, Allah berikan Al-Quran yang menjadi nikmat kedua. Nikmat yang mulia. Kalau ada orang berbangga dengan harta, berbangga dengan ilmu, berbangga dengan jabatan, atau yang lainnya yang sifatnya duniawi, maka ya patut ya kita ya sayangkan ya kalau sampai dia malah mengindahkan Al-Quran. Karena Al-Quran paling tidak ada 5 hal yang dikatakan sebagai nikmat mulia, nikmat yang azim, nikmat yang sangat agung. Pertama, karena Al-Quran adalah sumber kekuatan. Di dalam surat Fussilat itu dijelaskan tentang bagaimana pengakuan orang kafir akan kekuatan Al-Quran. Sehingga kalau ingin mengalahkan umat Islam, kalahkan dulu Al-Qurannya. Fussilat ayat 26 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an
walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi orang Al-Kafir berkata, janganlah kalian dengarkan Al-Quran. Buat Al-Quran di tengah kaum muslimin, hiruk-pikuk, rancu, ya, bingung dan sebagainya, kan? Agar nanti kaum muslimin bisa dikalahkan. Kalau Al-Quran masih di tangan mereka, sulit untuk dikalahkan. Menurut mereka seperti itu. Pengakuan itu langsung ya Allah Subhanahu Wa Taala ya cetak gitu kan, kalau dokumentasikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Ini pengakuan yang tidak main-main ya dari mereka ya tentang Al-Quran itu sendiri. Kenapa kita nggak bangga, gitu kan? Kita sudah diberikan kok malah menjadikan Al-Quran barang biasa, padahal itu berkekuatan kita. Yang kedua, Al-Quran juga sumber kemuliaan. Jangan dianggap Al-Quran cuma sekedar kitab yang kita letakkan, yang kita jaga kesuciannya, letakkan di atas yang saya tersentuh, ya anak-anak yang mungkin bisa dijatuh atau lainnya, ya. Tapi ini kemuliaan untuk kita semua. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya sebelumnya, di mana Al-Anbiya menegaskan demikian ya. Al-Anbiya 10 Allah tegaskan ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad anzalna ilaikal dzikra ya walaqad anzalna ilaikal kitaba fihi dzikrun ya laka ya. Yang mananya adalah sungguh telah kami turunkan kepadamu Al-Quran, di dalamnya terdapat kemuliaan kalian. Zikrun ya. Itu kemuliaan. Dan juga Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kekuatan kemuliaan, tapi juga ilmu pengetahuan. Sebutkan dalam Al-Imran bahwa Al-Quran memang adalah bukan sekedar kitab suci, tapi ilmu yang la yanqadi ajaibuhu wala yashba'u ulama. Ya. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab seperti itu, tidak akan habis-habisnya keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Bahkan para ulama pun tidak akan merasa puas jika dikaji, ketika terus ditelusuri, dipelajari Al-Quran, ya, tidak akan ada puas-puasnya. Ketemu aja ya, apa yang bisa didapat dari Al-Quran juga sebagai sumber syariat dan undang-undang. Surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tentunya merupakan kitab yang tidak ada perubahan, petunjuk bagi orang-orang beriman. Terakhir juga Al-Quran sumber kesembuhan, zahir dan batin. Bagi yang ingin sembuh, cobalah dekatkan diri dengan kepada Al-Quran. Cobalah banyak-banyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sekedar kitab yang untuk menenangkan diri kita, tapi juga untuk memberikan kesembuhan. Yang penting kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kesembuhan. Walaupun mungkin kita berusaha, ya, kalau yang hadir ibu adalah dari komunitas atau juga dari kumpulan, ya, teman-teman dari kedokteran, ya, tentunya paham bagaimana secara medis, ya, mengobati orang yang sakit, ya, tapi alangkah lebih baiknya juga bisa ditambah dengan mencoba ya dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ikhtiar ada menurut medisnya, ya, atau ikhtiar juga mungkin dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, wa nazilu minal Quran ma huwa syifaa'un lima fis sudur. Dan kami telah turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kesembuhan ya, dari apa yang ada dalam dada. Nah, Al-Quran Al-Kahfi yang akan kita bahas ya tentunya nanti akan mengupas ya tentang hal-hal yang bisa memberikan kepada kita tentang kehidupan, yang mana di ayat 7 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kehidupan dunia ini, tentang apa yang juga nanti diungkap oleh ya, Allah dalam surat Al-Kahfi ini, di mana dalam surat Al-Kahfi ini Allah berikan perhiasan, yang mana perhiasan itu hakikatnya adalah untuk menilai, untuk menjadi bahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kelak akan menjadi orang yang terbaik perbuatan. Jadi di ayat ke-7 Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik? Siapa di antara mereka, kalau dalam surat Al-Mulk, ya, liyabluwakum, ya, untuk menguji kalian wahai manusia, kalian, ya, kita ini, siapa di antara kita yang akan memiliki, ya, derajat yang mulia di sisi Allah, atau juga apresiasi akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa sih zina itu? Ya, zina adalah perhiasan yang mana, ya, perhiasan itu ada 4. Nah, ini yang akan disebutkan, ya, oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ini. Ada iman sebagai hiasan untuk membentuk pribadi soleh dan bertakwa. Ada harta sebagai hiasan untuk membentuk pribadi pandai bersyukur. Ada ilmu, ya, sebagai hiasan untuk membentuk pribadi tawadhu. Dan ada kekuasaan sebagai hiasan untuk membentuk pribadi amanah dan bertanggung jawab. Nah, ketika ini dilaksanakan dengan baik, dijaga dengan baik oleh setiap kita, maka muncullah tadi kalimat yang terakhir, ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang diapresiasi oleh Allah, amalnya terbaik, perbuatannya terbaik. Artinya amalnya berkualitas, hidupnya berkualitas. Karena diberikan 4 kenikmatan yang hiasan ini, ya, dalam hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbentuk pada 4 hal tersebut. Ya, tentunya hiasan itu kan sesuai dengan siapa yang nanti menggunakan, siapa yang memakai, ya. Hidup kita kan banyak, ya, perhiasan, ya. Nah, sekarang siapa yang memakai, kapan dipakai, ya? Biasanya kan, ya, ditempatkan di mana atau kapan dipakai, kan, kalau hiasan yang sifatnya, ya, zohir, ya, pakaian atau mungkin perhiasan, kalung, ya, cincin, gelang, itu kan, kapan dipakainya, diposisikan di mana. Kalau sesuai akan menarik, ya, atau akan pas, gitu kan, karena dipakainya ditempatkan yang sesuai. Berbeda kalau dipakai, digunakan waktu yang tidak pas atau ditempatkan yang tidak pas. Ya, misalkan kalau malah dipakai di tangan, ya. Itulah biasanya di tangan tapi di kaki, walaupun ada juga yang dengan di kaki, atau, ya, cincin, atau yang lain, pakaian misalkan, ya. Pakaian perhiasan juga, tapi dipakai yang bagus-bagus saat mau tidur, kan nggak pas, kan? Nah, begitulah juga dengan kehidupan kita. Ini adalah hiasan yang Allah berikan agar kita bisa gunakan dengan pas, sesuai kapan kita pakai, di mana kita pakai. Misalkan, itu kan, waktunya, ya. Kira-kira pakai yang bagus itu kita pakai kapan? Ya, kalau biasanya memang kalau mau kondangan, ya. Padahal, ya, sesungguhnya kalau yang bagus adalah ketika kita mau beribadah kepada Allah. Ketika kita mau, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti, ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, secara khusus adalah sholat. Kita pakai yang bagus. Ada sosok ulama yang selalu pakai pakaian yang necis. Ya. Kalau dikatakan ini ulama-ulama yang narsis, ya, ulama yang tidak pernah pakai baju kecuali yang terbaik. Siapa beliau? Abu Hanifah. Beliau selalu kalau mau ngajar itu dipakai pakaian yang terbagus. Kenapa? Karena dia ingin memperlihatkan, menampakkan kenikmatan. Inilah nikmat Allah yang harus aku gunakan. Bukan untuk sombong. Beda, ya, kalau nanti orang yang untuk memperlihatkan, mempertontonkan pada orang lalu dipuji, itu beda lagi. Tapi kalau emang niatnya untuk menampakkan kenikmatan, sebagaimana juga yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW, ada pemuda yang akhirnya dilihat oleh Nabi, lalu Nabi melihat kok orang ini kelihatan membutuhkan pakaian yang baru. Makanya diminta atau disuruh oleh Nabi SAW memberikan pakaian kepadanya. Jadi Rasul minta para sahabat agar memberikan pakaian kepadanya. Tapi kata pemuda itu,
saya orang kaya ya Rasul, tapi saya sengaja pakai baju begini. Maka kata Nabi, ya, mana kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Ya. Mana asar nikmat? Ya. Kalau kamu memang kaya, pakai pakaian yang bagus. Ya. Gunakan untuk kamu bisa ya rasakan nikmat Allah. Jadi begitulah perhiasan kapan dipakai dan di mana kita pakai. Nah, semua ini kalau punya iman, kapan kita pakai keimanan itu kan? Ya tentunya agar menjadi orang yang betul-betul kelihatan soleh, ya, tentunya kelihatan di hadapan Allah ya, bukan hanya dilihat oleh orang ya, atau takwanya kelihatan. Ya. Atau harta, bagaimana ya kehidupan orang yang berharta itu menampakkan kesyukuran. Bagaimana juga dengan ilmu dan juga dengan kekuasaan. Nah, kadang-kala oleh karena sesuatu yang Allah berikan ini, banyak orang yang akhirnya lupa. Sehingga akhirnya tergelincir pada kesesatan. Ini diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung surat Al-Kahfi, di mana dua ayat Allah katakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal." Kebalikan dari ahsan adalah aksar, terbaik merugi. Maka Allah ingatkan, maukah kamu wahai Muhammad, kami beritakan kepada kalian, ya, atau juga Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum muslimin atau kepada seluruh manusia, maukah kami beritakan yang penting orang-orang yang rugi, orang yang paling rugi, bahkan al-akhsarin, ya, al-akhsar itu paling merugi. Ya, siapa mereka? Mereka adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang kegiatan aktivitasnya, perbuatannya sia-sia. Dhalla sa'yuhum, sia-sia perbuatannya, namun mereka masih menganggap ya, yahsabun, masih mengira. Ini kan disayangkan gitu. Dan ironi, ya. Bahkan ya tentunya menjadi kerugian ya. Dia menganggap itu terbaik ya. Annahum yuhsinuna sun'a, menganggap yang dilakukan itu adalah terbaik. Padahal yang dilakukan adalah sesat. Padahal yang dilakukan sia-sia. Di antaranya adalah orang kafir, ya. Orang yang ujub, orang yang riya, orang yang kalau dalam aktivitasnya menampilkan tadi perhiasan, tapi bukan untuk menampilkan asar nikmat Allah, tapi untuk mendapatkan ya segala pujian dari manusia. Jika dia berbangga dengan pujian itu, padahal dia sudah mengalami ketergelinciran ya, menuju kesesatan. Nah, ini diingatkan agar jangan sampai setiap manusia ya setelah disampaikan di bagian pertamanya tentang hidup ini adalah hiasan, hiasan memang tidak haram, ya, maka dianjurkan untuk digunakan sebaik-baiknya. Ya. Tapi bagaimana hiasan itu untuk menuju ya ketakwaan, ya, kesyukuran, ketawaduan, dan juga untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, melaksanakan dengan amanah segala sesuatu yang Allah berikan. Subhanallah, ya tentunya ini ya, bagian yang memang sangat penting ya kita bisa pahami bersama tentang kehidupan kita secara pribadi ya, bahwa tentunya Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan agar menjadi ayyuna ayyukum ya, siapa di antara mereka, siapa di antara kita, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang kualitas amalnya terbaik ya, nampak kebaikan, nampak Allah Subhanahu wa taala ya membanggakan orang-orang yang memiliki amal yang terbaik. Ada ungkapan yang memang sangat penting ya untuk kita jadikan renungan ya, di mana semua kita pasti sudah diberikan Islam. Maka ungkapannya adalah Allah sudah memberikan Islam kepada kalian untuk kalian masuk surga. Maka ya buatlah Anda pantas untuk dapat itu. Ya. Anda pantas untuk mendapatkannya. Tadi kan kita alhamdulillah ya, iman Islam sudah kita miliki. Dan inilah sarana kunci untuk mendapatkan surga Allah. Ya, ini kehendak Allah. Nah, sekarang bagaimana kita pantaskan diri? Pantaskan diri untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan
atau juga menggunakan hiasan Allah untuk ya kegiatan yang terbaik, mendapatkan ahsan amal tadi. Lalu juga dalam surat ini Al-Kahfi ini tentunya ingin menjelaskan pula hakikat yang akan kita alami, di mana sudah diingatkan tadi dalam hadis Nabi SAW, ya. Jadi secara singkat di sini ada 4 kisah yang menjadi bagian yang kelak akan kita pahami, ya, bahwa ini pun akan menjadi fitnah dalam kehidupan. Bagian pertama adalah tentang Ashabul Kahfi, kisah para pemuda yang diberikan Allah keimanan yang kokoh, yang kuat, namun ya mereka berada di tengah komunitas yang kafir. Mereka berjuang mempertahankan keimanan, tapi karena kalah jumlah, ya inilah penting juga ya, jumlah itu penting. Ya. Marilah kita tingkatkan orang-orang yang sadar akan kehidupan yang sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan Islam. Kalau sudah banyak, insya Allah akan menjadi menang. Selain daripada kualitas dan juga kuantitas perlu juga kita ya usahakan, ya. Di mana dalam Al-Kahfi ini ya mereka-mereka yang senantiasa menjaga keimanan, tidak mau mengikuti keinginan raja, walaupun sebenarnya cara materi, ya, cara posisi Ashabul Kahfi ini ya tidak dikucilkan, tidak memilih, bukan berarti rendah, ya, tapi mereka punya posisi. Namun ada satu hal yang tidak mau diterima oleh mereka, akhirnya mereka meninggalkan jabatan, ditinggalkan, kemewahan ditinggalkan, lalu ya mereka meninggalkan ya semuanya untuk menyelamatkan iman mereka. Di mana di dalam kehidupan mereka ya tentunya akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di dalam gua ya, selama ya 309 tahun, ya. Dan akhirnya terjadilah perubahan yang besar. Mereka bangun dari tidur mereka dan semua sudah berubah. Ya, mungkin kita ambil ibrahnya di sini pertama, di mana di dalam salah satu kisah Ashabul Kahfi ini disebutkan innakum iyazharu ya yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Iman itu memang perlu ditonjolkan, tapi kadang-kala ya akhirnya membutuhkan kesabaran. Ya. Makanya di dalam kisah pertama ini adalah tentang fitnah agama, di mana fitnah agama pasti akan kita dapat ya, ketika kita ingin berjuang, ya, tetap istiqomah, ya, menampakkan keislaman, ya, keyakinan kita. Nah, di sanalah akhirnya kita menjumpai banyak rintangan dan cobaan. Maka dikatakan innakum in yazharu yarjumukum au yu'idukum, bahwa kalian jika menampakkan keimanan, menampakkan keyakinan, maka mereka akan lempar kalian dengan batu. Mereka berusaha untuk mengembalikan kalian pada keyakinan yang sedang mereka lancarkan, ya. Kalau kalian lakukan wala tuflihu idzan abad, kalian pun tidak akan mendapatkan keuntungan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya, tentunya hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin ya, memberikan kesan kepada kita tentang Ashabul Kahfi, bahwa ya setiap kita pasti akan mendapatkan ya keuntungan kalau kita berusaha untuk menjaga, tapi kalaupun dalam menjaga itu ya selalu mendapatkan banyak rintangan, maka tetaplah jaga, jangan sampai ya, tergerus atau jangan sampai lemah ketika menghadapi ujian dan cobaan itu. Nah, yang kedua dalam kisahnya adalah sahibu al-jannatain. Ini di ayat ya, 32 sampai 46 ya disebutkan, di mana ada dua sahabat, yang satu kaya, yang satu miskin. Sebenarnya yang satu kaya juga, tapi karena yang satu kaya
kafir, yang satu kaya tapi beriman. Nah, yang beriman akhirnya hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara yang kafir berpikir memajukan ekonominya, memajukan seluruh hartanya dalam bentuk ya kebun ya, dibuat tanaman, dibuat kebun sehingga maju ya, terus mendapatkan keuntungan. Sehingga muncullah kesombongan dari orang yang kaya namun kafir ini. Ya, dengan mengatakan anak aksar minka malau wa walada, aku punya banyak harta, aku punya banyak pengikut, ya kamu apa-apaan ya, kamu tidak seperti saya kan. Bahkan ya dia menganggap tidak ada yang akan habis ya hartaku sampai keturunan-keturunan ke bawah. Ya. Bahkan aku menganggap tidak ada hari kiamat. Kalaupun aku dibangkitkan, maka hartaku akan ikut menjadi pengiring aku. Ya. Sungguh ini merupakan ya kepercayaan yang sia-sia, ya, kepercayaan yang batil. Ya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan hartanya, Allah habiskan semuanya, maka akhirnya dia menyesal, ya menyesal apa yang dia lakukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Musa dan Khidir. Nah, yang kedua ini adalah fitnah harta dan anak ya, tentang fitnah harta dan anak. Lalu yang ketiga, Musa dan Khidir. Ya, ini singkat saja mungkin fitnah ilmu ya. Di mana saat Nabi Musa ditanya, adakah orang yang lebih alim? Ya, maka beliau mengatakan tidak ada, ya kecuali saya, itu kan. Nah, akhirnya Allah berikan teguran kepadanya bahwa di sana ada seorang hamba Allah yang berikan lebih alim darinya. Nah, akhirnya sadar Nabi Musa, lalu dia ingin belajar ya kepada orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'lamu minhu. Nah, karena juga kita ya kalau kita punya ilmu, jangan sampai kita menyombongkan diri bahwa di atas kita pasti ada orang yang lebih alim daripada kita. Teruslah menjadi orang tawadu dari ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Yang terakhir adalah Zulkarnain, ya, raja yang agung, yang mulia, yang berhasil menyatukan antara ilmu dan kekuatan. Ya. Berjalan mengelilingi, ya berjalan, ya melintasi bumi, membantu masyarakat dan menyebarkan kebaikan di segala penjuru. Ya. Inilah fitnah kekuasaan yang diajarkan dalam kisah ini. Kekuasaan itu haruslah dibuat untuk menjadi orang yang menyebarkan kebaikan, ya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di antara dua kisah ini, 4 kisah ini, tengah-tengahnya itu di ayat 50 disebutkan tentang iblis. Di mana iblis inilah penggerak lingkaran fitnah. Ya. Bahwa fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan itu ada di antara manusia yang tergelincir. Kalaupun bisa saja tergelincir. Kalaupun harta bisa saja tergelincir. Dan sebagainya. Nah, dari sini maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi ini Allah berikan solusinya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang selamat ketika Allah memberikan 4 hal ini. Pertama, tentunya dengan memahami hakikat dunia, ya, bahwa kita harus senantiasa beriman kepada Allah. Ya. Yang kedua, bagaimana kita hendaknya memiliki sahabat yang soleh, di mana dalam Sahibul Jannata itu kan ada hamba yang soleh mengingatkan, jangan kamu begini, jangan kamu begitu, sadarlah bahwa kehidupan itu hanyalah cobaan, fitnah, ujian, kan? Dan juga dalam fitnah ilmu hendaklah ikhlas, ya, dan dalam fitnah kekuasaan hendaklah tawadhu, ya. Atau juga mungkin dibalik, yang fitnah ilmu itu adalah tawadhu, yang fitnah kekuasaan adalah ikhlas ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah disebut dengan kunci keselamatan yang qaribun najah, yang mana dari kunci keselamatan ini harus kita lakukan dengan dakwah dan juga selalu mengingat akhirat. Ya, ini bagian yang memang harus kita laksanakan. Bagaimana kita sebarkan dan juga kita mengingat selalu akan akhirat. Nah, bagian daripada yang lain adalah di sini dari 4 hal itu, ya, apa hubungannya gitu kan? Apa hubungannya surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Kan diingatkan tadi. Barang siapa yang hafal 10 ayat, 10 pertama atau 10 terakhir, atau yang membaca 3 ayat akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Bahwa sebelum kiamat terjadi, Dajjal akan muncul menyebarkan 4 fitnah. 4 fitnah yang akan nanti membuat manusia salah satunya mungkin dari 4 fitnah ini tergelincir. Pertama, Dajjal akan meminta manusia untuk menyembah dirinya, bukan menyembah Allah.
Mungkin kita merasa akan selamat itu kan, padahal belum tentu. Karena kita harus senantiasa yang mohon kepada Allah agar diistiqomahkan. Atau mungkin jangan sampai kita berjumpa dengan Dajjal, itu aja. Tapi kan kita nggak tahu kapan terjadi. Apakah mungkin besok atau tahun depan, ya wallahu alam. Yang kedua, ya dari sisi harta, ya bahwa nanti Dajjal akan mampu memberikan air hujan dan menyuguhkan manusia harta yang berlimpah. Jadi kekayaan berlimpah, dari bumi dikeluarkan, ya. Dari atas juga diturunkan. Ya. Berlimpah harta itu. Sekarang aja orang banyak yang terpedaya dengan harta. Agama dijual, ya. Ilmu pun dijual, ya, oleh orang karena ingin harta. Bahkan negara pun dijual, ya, kan? Tidak peduli rakyat miskin. Dan yang ketiga juga bahwa Dajjal menampilkan berbagai keajaiban ilmu pengetahuan. Inilah fitnah ilmu, ya, yang kelak orang akan terkemuka, ya, akan terpukau, ya, terpukau dengan keajaiban, keilmuan, pengetahuan yang begitu dahsyat dari Dajjal. Dan terakhir bahwa Dajjal juga akan menguasai berbagai penjuru bumi. Memang nanti ada kekuasaan yang kejam, ya. Dan Dajjal kalau tidak mau akan dibunuh. Karena mau mana kita pilih, apakah mau hidup terlalu tapi itu tidak Dajjal atau rela mati, ya. Nah, tentunya ini adalah bagian yang memang nanti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bacaan kita, ya. Bahwa ini dalil-dalilnya, ya. Dalil dari sebelum Dajjal, sebelum kiamat datang, Dajjal akan muncul menyebarkan 4 fitnah. Salah satunya adalah meminta manusia menyembah Dajjal bukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Fayakhruju ilayya yauma idzin rajulun huwa khairun nas aw min khairin nas, fayaqulu lahu, asyhadu annaka Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu." Ya. Jadi pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik berkata, "Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya." Maka Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Apa pendapat kalian? Bunuh dia dan aku hidup kembali. Apakah kalian masih ragu kepadaku?" Mereka berkata, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Orang yang imannya lemah akan mengikuti, akan menyembah dia karena melihat dia orang yang bisa menyelamatkan, dia orang yang bisa mematikan dan menghidupkan. Ini kekhawatiran yang pertama, ya tentunya kalau kita selalu membaca Al-Kahfi akan mendapatkan keselamatan, keselamatan kita. Dan yang kedua adalah ya terkait dengan fitnah harta, ya, mampu menurunkan air hujan dan juga menyembuhkan manusia harta yang berlimpah. Fayati alal qaumi fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu fayamuru samaa fatumtiru wal ardo fatunbitu. Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya, maka Dajjal memberitakan langit untuk turun, ya. Hujan, memberitakan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Tentunya dari itu harta yang banyak akan keluar. Emas yang senantiasa dicari, dibanggakan oleh manusia akan keluar pula. Maka akhirnya orang yang selalu ya, menganggap harta ada segala-galanya, dia akan mengikuti Dajjal. Karena dia akan mendapatkan itu. Padahal itu adalah cara Dajjal untuk menyesatkan manusia. Nah, yang ketiga juga dalilnya adalah fayati, ya, ketika menampilkan berbagai keajaiban ilmu pengetahuan, fayati ala qaum fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Maka Dajjal akan menghadirkan ilmu pengetahuan, maka Dajjal akan menyerukan kepada mereka pun beriman kepadanya, menerima seruan dakwah dari Dajjal. Padahal disitulah Dajjal menyemuskan manusia dengan pengetahuan yang sedang disebarkan. Sekarang ini banyak pengetahuan, ya, dan kita kadang berbangga dengan pengetahuan yang disebarkan. Padahal ada juga ilmu pengetahuan, walaupun sisi baik ada, tapi juga ada yang menyerumuskan. Lalu juga yang keempat, yang terakhir adalah menguasai berbagai penjuru bumi. Maka disebutkan dalam hadis, wa yamurru bil kharbati fayaqul laha akhriji kunuzaka. Ya, fatatba'uhu kunuzuha, ya, kayak asib an-nahli. Dia mendatangi runtuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharanmu.
maka keluar pembenarannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok korban. Ya, jadi dibawa itu harta, ditelusuri semua ya alam, ya dilihatkan kepada manusia, lalu manusia melihat begitu besar dan begitu kuasanya Dajjal, dan akhirnya yang lemah mengikuti. Nah, bagaimana cara agar kita selamat? Kunci keselamatannya ya tadi sudah saya sebutkan ya, tentang as-sohbah as-solihah. Tetaplah bersama teman-teman yang soleh, bersabarlah bersama mereka. Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan siang hari dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turudi zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka hanya mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbah, dan jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan andzikrina dari mengingat kami, wattabaha hawa wa kana amruhu furuta, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Sohbah soleh sangat penting ya, karena kalau dalam ya satu kaidah as-sahib sahib. As-sahib pakai swad ya, sahib teman. Pakai sin, sahib menarik. Setiap teman pasti akan menarik. Kalau temannya soleh pasti akan menarik kita menjadi orang soleh. Kalau temannya buruk, na'udzubillah, ya pasti juga akan tertarik kita kepada keburukannya. Almar'u ada dinin khalilihi. Seorang itu ya seperti atau kelihatan menonjol pada agama temannya. Ya, dia akan mengikuti agama temannya, gitu kan? Apa karakternya, apa kebiasaannya, apa tabiatnya, itu akan kelihatan dari temannya. Falyanzur ahadakum man fadil. Kalau ingin melihat tabiat seseorang, lihat temannya. Siapa temannya? Nah, karenanya kita bersyukur ya dari yang hadir di hidup kalian ya, memiliki komunitas yang baik. Jagalah komunitas ini dan bersabarlah. Ya. Kalaupun mungkin ada kekeruan di tengah komunitas ini, bersabarlah. Ya, kalau kata Rasulullah juga ya, hadirul jamaah khairun min ya, fardis soleh. Kalau memanahu ya, bahwa kekeruhan dalam satu kelompok, dalam komunitas, dalam satu jamaah masih lebih baik daripada orang yang hidup sendirian walaupun soleh. Kesalahan pribadi mungkin bisa di situ dijaga, tapi dia tidak bisa mampu kalau ya dirinya itu dalam komunitas ya terjaga kesalehannya. Tapi kalau orang yang soleh ada atau mungkin ada yang kurang soleh di dalam jamaah, dia tetap berjamaah, maka insya Allah akan menarik. Ya, orang-orang yang soleh akan menarik dia. Bahkan ya seorang ulama saja itu ingin sekali bersama jamaah yang soleh. Lalu dia berkata di saat nanti ya, kalau nanti di hari kiamat katanya, kalau kalian wahai sahabatku tidak melihat aku di surga, carilah aku di tempat yang lain. Dan mintalah kepada Allah, tarik aku. Artinya, teman itu bukan hanya di dunia yang akan memberikan daya tarik, atau juga akan memberikan manfaat dan berguna. Tapi di akhirat pun akan berguna. Kenapa? Akhirat itu akan memberikan, di mana sahabat-sahabat mulia akan disuruh oleh Allah, cari sahabat-sahabatmu yang dulu dunia bersama kamu. Selamatkan dia. Selama ada iman di dalam hatinya, selamatkan dia. Sohbah soleh sangat penting, dan ini juga yang menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal ya, insya Allah, atau fitnah dunia secara umum. Nah, yang kedua adalah di mana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya menjelaskan tentang bagaimana bisa selamat untuk memiliki pemahaman hakikat dunia. Ya. Hakikat dunia itu adalah seperti dalam rangkaian ayat ini. Wadrib lahu matal hayatid dunya kama in anzalna minas sama fahtala atau binabatul ardi wa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Buatkanlah perumpamaan ya untuk manusia kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang setelah itu diterbangkan oleh angin. Artinya ya dunia itu sebentar, ya. Dunia itu tidak lama, dunia itu fana.
atau harta yang Allah berikan itu sedikit, ya, yang kelak mungkin bisa saja Allah hilangkan. Kalau harta itu kan di antara dua, apakah harta itu meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta. Gak akan ada yang selamanya. Yang akan selama mengiringi kita tiga, ya, amal jariah, ya, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Itu aja yang akan mengiringi. Sementara harta bisa jadi akan ditinggalkan, ya, akan diperbutkan oleh, ya, keluarga yang lain. Dan yang ketiga juga tawadhu. Jadilah orang yang tawadhu, ya, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, sekaliber Musa saja hampir tergelincir, ya. Dia Musa, ya. Musa adalah kalimullah, orang yang pernah diajak langsung oleh Allah berbicara, begitu mulianya beliau, tapi hampir tergelincir. Dia merasa ada yang lebih alim daripadanya, tidak ada yang paling berilmu daripadanya. Maka hanya Allah ingatkan untuk tawadu, wahai Musa, bahwa dirinya, ya, orang yang diberikan Allah karunia, tapi di atas dia ada juga yang lain. Walaupun, ya, dia adalah seorang nabi, tapi di atas dia ada juga yang lebih alim. Tawadu. Hakikatnya ilmu itu adalah membuat kita untuk tawadu. Dulu kalau saya waktu di pesantren itu kan, selalu sang kiai almarhum Allah yarham, ya, Kiai Mahrus itu kan selalu mengatakan di hadapan santri-santrinya, jangan sampai kullama izdada ilman lam yazdad huda illa bu'da. Ingatlah itu, katanya. Kalian bertambah ilmu jangan sampai jauh dari, tapi jadikanlah, ya, dekat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullama izdada ilman izdada huda. Ya, bukan bu'da. Jangan sampai ilmu bertambah malah jauh dari hidayah, tapi jadikanlah ilmu bertambah hidayah pula. Bertambah dekat, ya, tentunya bertambah tawadhu, bertambah hal-hal yang terbaik untuk dilakukan. Ini yang ketiga. Ya. Yang terakhir adalah al-ikhlas, senantiasa ikhlas dalam segala aspek, ya. Dan ini ujung surat Al-Kahfi, Allah ingatkan kita untuk selalu berbuat yang ikhlas karena Allah dan juga menghilangkan diri dari kesyirikan, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi di antara ciri orang yang akan mendapatkan kebaikan adalah selalu mengikhlaskan segala sesuatu perbuatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika ingin berharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan nikmat tertinggi, termulia, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaskan diri. Kata ikhlas itu seperti susu, ya, susu yang keluar dari perut binatang. Ya, memang susu itu kan keluar dari min baini farsin wadamin, ya. Ya, khalisun sa'idun lisyaribin. Ya, jadi diumpamakan itu keikhlasan itu seperti susu yang keluar min baini farsin wadamin, antara kotoran dan darah, ya. Keluarlah minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Kita mungkin dalam ikhlas itu agak berat, ya. Banyak ujian, banyak hal-hal yang mungkin sulit untuk kita lewati. Tapi hasilnya insya Allah akan enak. Hasilnya akan menyegarkan tubuh kita, jiwa kita. Terutama insya Allah yarju liqa arabi, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala oleh karena amal soleh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir, ya, dari hadis Nabi SAW, ya, marilah kita berdoa karena Rasulullah SAW yad'u Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih dajjal. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan padamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini saja mungkin, ya. Mohon maaf kalau ada salah atau kekurangan. Terima kasih, dan tentunya saya, ya, sekali lagi jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berbagi ilmu pada malam hari ini. Aku kalau ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Masya Allah ya, dari surat Al-Kahfi itu bisa disarikan seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Ya, jadi selama ini kan memang kita tahunya bahwa kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat gitu ya Pak Ustadz ya, dengan berbagai fadilahnya. Ada salah satu teman saya yang bertanya, oh, kenapa sih kita harus membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat gitu. Kalau saya jawabnya karena kita akan nanti menurut hadisnya akan diberikan 2 cahaya, ada gitu juga ya Pak Ustadz ya. Tapi kata beliau, enggak, bukan itu maksudnya. Apa sih isinya dari surat Al-Kahfi itu sampai itu surat harus kita baca setiap pekan gitu. Apa ya isinya gitu. Ternyata setelah Pak Ustadz tadi menjelaskan, Masya Allah memang isinya bagus sekali. Salah satunya tadi ada kunci keselamatan gitu juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, jadi kira-kira kalau misalnya nanti saya menjawab pertanyaannya gitu, apa ya Pak Ustadz yang lebih mengena gitu, maksudnya menjawab pertanyaannya kenapa sih kok harus dibaca setiap malam Jumat gitu. Ya artinya itu ini diantaranya adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup itu dengan arahan Allah ya pada 4 hal tadi ya. Pertama, memiliki sahabat yang soleh. Yang kedua, memahami tentang hakikat hidup ya, di mana Allah menjelaskan tentang hakikat hidup itu seperti air yang turun ya dari langit ya. Kalau tumbuh ya. Orang punya harta juga gitu, nggak selamanya dia akan memiliki harta. Yang ketiga, jadi orang yang tawadhu ya, seperti yang dikisahkan Nabi Musa ya. Nabi Musa ini tawadhu. Beliau tidak marah ketika ditegur Allah ya. Padahal beliau seorang nabi ya. Tawadhu. Yang terakhir adalah keikhlasan. Ikhlas dalam segala aspek kehidupan. Itu yang intinya. Ya. Dan memang ditutup dengan ayat terakhir yang inti dari keikhlasan itu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, ternyata memang kandungannya memang sangat baik sekali sebagai kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat ya Pak Ustadz ya. Jadi memang kenapa jadi dianjurkan untuk sering-sering kita baca. Termasuk juga sebenarnya surat-surat yang lain ya Pak Ustadz ya. Tapi memang membaca surat Al-Kahfi ini memang dianjurkan untuk dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Mudah-mudahan dengan pembahasan pada malam hari ini teman-teman semua nantinya ketika membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat akan menjadi lebih lebih berkesan gitu ya, karena sudah paham isinya keseluruhannya gitu. Ya baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, boleh silahkan langsung atau melalui kolom chat, silahkan. Saya lihat dulu ya Pak Ustadz. Oh belum ya. Kalau belum ada yang bertanya, saya sebenarnya ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Anjuran untuk membaca Al-Kahfi itu malam Jumat atau hari Jumat atau malam Jumat dan juga hari Jumat ya Pak Ustadz? Maksudnya dibacanya 2 kali ya, malam Jumat juga dan hari Jumat juga, atau dibacanya malam Jumat atau gimana ya? Atau dan gitu, maksudnya. Ya. Atau dan ya. Ya. Jadi memang hari atau malam itu sama. Artinya memang dimulai dari pas beduk maghrib, yaitu mulai baca Al-Kahfi. Kalau nggak sempat malam, ya siangnya. Jadi fleksibel, boleh kapan saja selama itu Jumat ya, sampai asar Jumat kan. Ya, Jumat asar itu baru selesai kan. Artinya usahakan memang bisa membaca di hari Jumat atau di malam Jumat. Karena awalnya malam Jumat, kalau nggak sempat ya di hari Jumat atau di pagi Jumat ya. Iya. Karena hitungan hari Jumat itu sebenarnya sudah mulai dari habis maghrib. Itu sudah termasuk terhitung hari Jumat ya Pak Ustadz ya. Mulai dari ya. Baik, paling tidak dari mulai habis maghrib itu sampai besok sorenya menjelang maghrib kita selesai 1 kali gitu ya minimal ya. Tapi kalau mau membaca lebih dari 1 kali juga sebenarnya nggak apa-apa ya Pak. Silakan, ada batas. Masuk banyak-banyak. Ya. Baik, makanya disebutkan, ada yang menyebutkan malam Jumat atau hari Jumat karena bisa mulai dari Kamis malam maghrib itu sudah masuk hari Jumat ya. Baik Pak Ustadz.
Kalau saya sebenarnya ada satu hal yang tergelitik gitu ya, saya tentang ini Pak Ustadz, tentang pemuda Ashabul Kahfi itu yang hidup yang ditidurkan selama 309 tahun gitu ya Pak Ustadz ya. Kira-kira ada yang pernah melakukan kajian secara ilmu pengetahuan nggak ya Pak Ustadz ya? Bisakah kita mengaitkan itu dengan ilmu pengetahuan? Maksudnya ada orang yang bisa tidur selama 309 tahun atau memang itu salah satu mukjizat saja yang tidak bisa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan? Ya sebenarnya bisa ya. Jadi kan kalau disebutkan itu cara Allah membuat mereka hidup tidur lama tapi tidak rusak ya anggota tubuhnya. Ya kan disebutkan di situ kan awal fityati lal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah itu kan terusnya fadarabna ala adanihim fil kahfi ya sinina adada. Jadi pertama itu darabna ala adanihim, mereka dibuat tidak mendengar apapun ya. Jadi kalau tidur kan kadang kita kalau mendengar sesuatu akan bangun ya. Jadi nggak bagus tidur gitu kan. Jadi nggak lengkap kan. Ya, terus juga itu disebutkan di mana mereka selalu digeser-geser tidurnya kan. Ya, bergeser ke kanan kiri. Bahkan juga matahari masuk ke mereka sehingga mereka tidur itu tidak rusak tubuhnya ya. Atau juga kalau kita kan tidur satu sisi aja lama-lama kesemutan ya atau tidak enak, tidak nyaman gitu kan. Dan mereka juga begitu. Nah itu juga sehingga mereka menjadi awet ya, jadi tidak rusak anggota tubuhnya. Walaupun Allah Maha berkehendak membuat itu, tapi di sisi lain juga keilmuannya ada di situ. Jadi tempatnya juga bisa membuat mereka tidak hancur tubuhnya, terus juga kondisinya pun dibuat oleh Allah sehingga anggota tubuhnya tidak ada yang rusak. Berbeda dengan anjingnya kan, anjingnya rusak ya, anjing mati ya. Sementara mereka enggak. Itu diantaranya yang saya dapatkan dari pengetahuannya. Ya. Karena kalau anjingnya berarti tidurnya beda ya Ustaz ya. Iya, tidurnya cuma kayak dia kan kayak sedang menjaga ya, kayak patung lah gitu kan, ya, gitu nggak berubah ya. Oh ya, betul Ustaz. Ya baik. Ya memang itu sesuatu yang kalau di zaman sekarang bisa tidur lama sekali gitu ya. Iya. Nah, itu memang salah satu mukjizat juga barangkali ya. Lama seperti itu ya. Baik, teman-teman mungkin ada pertanyaan sebentar saya lihat dulu ya Pak Ustaz. Ya, belum ada pertanyaan lagi. Ada bertanya teman-teman? Silahkan. Ya. Tadi juga dikaitkan dengan fitnah Dajjal ya, Pak Ustadz ya. Makanya ketika kita katanya membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama ya Pak Ustadz ya. Ayat pertama, 10 ayat terakhir. 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir maka kita akan bisa terbebas dari fitnah Dajjal gitu ya. Makanya ada juga orang yang bacanya ya udah 10 ayat pertama aja sama 10 ayat terakhir aja udah selesai. Karena itu bisa selamat dari fitnah Dajjal. Ya terus tadi saya lihat di slide terakhir ada doa ya Pak Ustadz yang itu doa itu bisa dibaca di dalam sholat ya Pak Ustadz ya? Boleh. Doa itu kan umum ya. Artinya di kapan waktu bahkan kalau apalagi di saat sujud ya. Kan aqrabu ma baina abdi wa rabbi as-sujud, faksiru doaan. Jadi yang paling dekat jarak antara hamba dengan Allah adalah waktu sujud. Banyak-banyaklah doa gitu. Nah, minta yang terbaik ya itu ya yang terbaik, minta perlindungan itu. Ya, atau yang umumnya Allahumma khtimana bi husnul khatimah ya. Jadi boleh. Ya. Bisa dibaca di dalam salat ketika sujud atau ketika sebelum salam gitu juga bisa ya? Sebelum salam ya. Yang dianjurkan memang dua itu ya, sujud dan sebelum salam. Ya, jazakallah khair Pak Ustaz. Iya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang kandungan dari surat Al-Kahfi ya. Jadi kita lihat ternyata di surat Al-Kahfi itu ada banyak
hikmah ya yang bisa kita ambil ya dari awalnya tentang Ashabul Kahfi tadi yang tertidur selama 309 tahun ya. 309 tahun, dan kemudian tadi Pak Ustadz menyampaikan tentang fitnah ya, fitnah yang kemudian bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnahnya. Kuncinya salah satunya tadi adalah dengan sabar, tawadu, ikhlas gitu ya Pak Ustadz. Ya, dan dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh ya. Ya mudah-mudahan di pengajian kita ini pun kita bisa menjadi satu lingkungan yang soleh dengan sahabat-sahabat yang soleh ya, yang saling mengingatkan satu sama lain, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengkaji ayat-ayatnya di pengajian ini ya. Mungkin nanti bisa mengkaji surat-surat yang lain lagi dengan Pak Ustadz. Insya Allah kalau Pak Ustadz ada waktunya. Sebenarnya pengajiannya Kamis malam Pak Ustadz. Iya. Kalau Kamis malam Pak Ustadznya ada acara ya? Iya, ngajar. Ngajar juga. Ya, baik. Mungkin nanti kalau kita mau membahas tentang surat-surat yang lain, kita cari waktunya di Rabu malam lagi ya. Insya Allah ya. Boleh ya. Iya. Baik, itu saja. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya belum ada yang bertanya lagi nih Pak Ustadz. Bentar ya. Iya, belum ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan teman-teman. Nuli gimana? Baik, terima kasih. Ustadz boleh share PowerPoint ini Ustadz? Ya. Dari mana nih? Atau ke ini, ke chatting? Ke ini aja, ke Dr. Yanti aja, nanti ke saya. Oke, siap. Baik, ditutup aja ya Dr. Kartini. Baik. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman, kita tutup saja. Mungkin doa dari Pak Ustadz untuk penutup acara. Baik. Baik, Ibu sekalian, marilah dalam pertemuan ini kita awali dengan baik dan kita akhiri dengan kebaikan, terutama dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga, untuk kaum muslimin, dan juga untuk negara kita, negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafurqana min ba'dihi tafurqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal fahsya wal ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Pak Ustadz atas ilmunya, ya waktunya. Mudah-mudahan kita bisa membahas lagi surat-surat berikutnya di lain kesempatan ya Pak Ustadz. Ya baik teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah selesai kajian Bunda Khadijah ya, yang kali ini temanya tentang makna dari surat Al-Kahfi. Baik teman-teman, mudah-mudahan Allah karuniakan teman-teman semua kesehatan selalu ya, dan keberkahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan ya teman-teman, di hari Kamis malam. Baik, demikian saja. Nuli sudah ya kita